Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balkis Awalia, NPM 212908104. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS. Ini merupakan tampilan contoh skripsi data responden yang sudah saya ketik di Excel dengan judul Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kompensasi Terhadap Produktivitas Kerja, Studi Kasus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Binjai oleh Desi Ratnasari. Yang menjadi X1 pada judul ini yaitu pengembangan sumber daya manusia, lalu X2-nya kompensasi, dan Y-nya produktivitas kerja. Di sini terdapat 43 data responden. Langsung aja kita ke aplikasi SPSS-nya. Nah, sekarang kita udah ada di aplikasi SPSS-nya. Di variabel view, di kolom name, ini kita tulis sesuai dengan variabel yang ada di Excel, yaitu ini X1, lalu klik Enter, X2, Enter, lalu ada Y. Di kolom desimal, ini kita nolkan semua. Lalu pada kolom label, kita tulis sesuai dengan variabel yang ada di Excel. Nah, di bagian data view ini kita copy total dari data responden yang ada di Excel. Lalu setelah di-copy, kita cek ulang apakah sesuai dengan jumlah data responden kita yang ada di Excel. Itu sesuai 43 data responden. Lalu klik Analyze, klik Regression, lalu klik Linear. Variabel X ini kita pindahkan ke kolom Independent. Sedangkan variabel Y, yaitu produktivitas kerja, kita pindahkan ke kolom Dependent. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil outputnya sudah keluar. Jadi, tabel model summary ini untuk uji determinasi. Nah, untuk uji F ataupun uji simultan, kita bisa lihat dari nilai signifikan pada tabel ANOVA di sini. Nah, di sini nilai signifikannya itu ada 0,000. Jadi apabila nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka secara simultan variabel kompensasi dan pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Tapi kita bisa lihat juga dari F hitung, jika kita melihat
dengan menggunakan F-hitung, kita juga harus membandingkan dengan F-tabelnya. Nah, F-tabel ini bisa kita searching di Google. Jadi, kita bandingkan F-hitung yang ada di tabel ANOVA ini dengan F-tabel yang ada di Google. Gitu. Kemudian untuk uji T atau uji parsial bisa dilihat dari tabel koefisien. Nah, di sini bisa dilihat untuk pengembangan sumber daya manusianya, signifikannya itu 0,01. Berarti nilai signifikan ini lebih kecil dari 0,05. Berarti variabel pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu produktivitas kerja. Kemudian pada variabel kompensasi, nilai signifikannya itu 0,24. Berarti nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, berarti variabel kompensasi ini berpengaruh terhadap variabel produktivitas kerja atau variabel Y. Nah, itu jika kita lihat dari nilai signifikannya. Kita juga bisa membandingkan T-tabel dengan T-hitung. Jika kita membandingkan T-hitung dan T-tabel, jadi kita berfokus pada kolom T. Nah, ini adalah T-hitungnya. Untuk analisis regresi berganda, dapat dilihat dari kolom unstandard. Di sini ada nilai konstannya. Nih. Lalu ada variabel pengembangan sumber daya manusia dan juga variabel kompensasi. Nah, jadi persamaan regresi berganda bisa dilihat dari Y sama dengan konstan ditambah understand X1 ditambah konstan X2 tambah E. Lalu Y sama dengan jumlah konstan dan juga variabel X1, variabel X2 dimasukkan ke dalam rumus ini. Nah, jadi jumlah konstan yaitu 9,223, lalu jumlah variabel X1 yaitu pengembangan sumber daya manusia dengan jumlah 0,461 dan juga variabel X2 yaitu kompensasi dengan jumlah 0,270. Nah, jumlah ini dimasukkan ke dalam rumus persamaan regresi berganda yang ada di Excel tadi. Nah, jadi Y sama dengan 9,223 ditambah 0,461 ditambah 0,270. Nah, untuk nilai 9,223, jika nilai variabel X1, X2 dalam keadaan 0, maka variabel Y sama dengan 9,223. Nah, untuk nilai, selanjutnya untuk nilai 0,461, jika terjadi kenaikan variabel X1 satu satuan, maka terjadi kenaikan pada variabel Y, yaitu 0,461. Dan untuk nilai 0,270, jika terjadi kenaikan variabel X1 satu satuan, maka terjadi kenaikan pada variabel Y sama dengan 0,270. Nah, demikian untuk pengambilan kesimpulan pada analisis regresi linear berganda. Terima kasih.